sebenarnya faktor eksternal dan internal tuh juga mendukung. Kayak faktor eksternal Hmm. kayak dukungan keluarga, bukan seperti tekanan buat Wah, diri kita. Dan faktor internal tuh kayak kita sebagaimana nge-push diri kita sendiri buat mencapai tujuan kita gitu. Kita gagal berkali-kali itu tidak apa-apa, karena itu tuh jalan menuju kesuksesan kita. Kita harus selalu berusaha, walaupun gagal tuh it's okay, karena kesuksesan itu tuh emang berasal dari kegagalan yang terus berulang-ulang. Jadi semisal kita gagal, ya itu berarti emang sebuah evaluasi buat diri kita sendiri gitu. Welcome to Beyond the Book Season 2. Kembali lagi dengan aku Diva Natasha. Beyond the Book, menggali inspirasi melampaui batas imajinasi. So, di hari ini aku akan nemenin kalian untuk ngulik-ngulik salah satu buku yang cukup menginspirasi dan jadi pedoman buat teman-teman khususnya Gen Z gitu, untuk jadi orang yang punya sikap bodo amat lah. Nah, seperti judulnya itu, Seni Bersikap Bodo Amat, yang akan kita kulik-kulik bersama narasumber yang spesial dari background psikologi, buat kita bisa ngeliat lebih dalam gimana sih bersikap bodo amat secara aspek psikologis dan juga impact-impactnya yang bisa menginspirasi teman-teman. So, welcome to Lutfia. Hai, apa kabar? Alhamdulillah baik. So, terima kasih udah berkunjung ke sini dan juga berkenan untuk ngobrol-ngobrol dengan tema salah satu buku yang kamu salah satu favoritinnya ini, Seni Bersikap Bodo Amat. Nah, buku ini sebenarnya cukup terkenal dan juga aku termasuk yang juga suka. Tapi mungkin aku belum ngulik-ngulik banget lebih dalam, mungkin aku mau ngulik sama kamu. Boleh. Nah, sebelum itu mungkin kamu bisa kenalin kamu dari mahasiswa dan juga mungkin saat ini kesibukannya apa? Oke, perkenalkan, nama saya Lutfia, saya dari mahasiswa psikologi di Universitas Mercu Buana. Kesibukan saya saat ini itu saya sedang magang dan juga menjalin organisasi di UKM Literasi. Wow, oke. Tadi kamu sempat sharing kalau kamu juga sambil ikut organisasi ya, di dalam kampus ya, di UKM betul. Literasi Universitas Mercu Buana. Nah, ngomong-ngomong, tadi kamu udah ternyata ada di dalam organisasi UKM Literasi. Mungkin aku mau ngulik-ngulik langsung nih tema bukunya. Mungkin kamu bisa ceritain inti yang tema buku ini sih, gambar besarnya gimana sih? Oke, jadi di sebuah seni bersikap bodo amat tuh nggak mempelajari kayak kita selalu acuh gitu pada bodo amat, bukan gitu, tapi kita tuh harus memilah dan memilih mana aja sih yang benar-benar proses, dan kita harus lebih intimidasi misalkan kegagalan itu tuh kita harus cari tahu apakah kegagalan itu tuh dari kita sendiri ataukah dari faktor eksternal, kayak misalkan tekanan pribadi, tekanan luar, ataupun dari faktor-faktor tertentu yang bikin kita gagal gitu. Wah, jadi faktor yang sebenarnya menjadi inspirasi kamu baca ini karena untuk melihat gimana sih kegagalan itu bisa dikelola, kamu melihat kegagalan tersebut. Betul. Mungkin kalau untuk dari segi kalau buku ini kan sebenarnya nekanin kalau gimana kita mengontrol tekanan diri kita, kayak overthinking, kayak apalagi anak-anak muda sekarang kan lagi arus sosial media banyak ya, tren-trennya, dan itu ada tekanan sendiri gitu. Kamu sebagai anak muda, mungkin apa hal yang paling ngasih impact gitu dari buku ini yang kamu pelajarin gitu? Mungkin pengalaman personal kamu. Kayak paling impact ya, misalkan dari tekanan sosial gitu. Nah, aku balik lagi ke dalam diri aku, kayak misalkan di sosial media tuh saya misalkan kayak terlalu banyak berambisi, ataupun orang-orang yang berambisi buat bikin kita menjadi ikutan gitu. Padahal tuh enggak, kita tuh harus nanya ke diri kita sendiri, kayak apakah benar-benar itu tujuan kita, ataupun kayak itu masih masuk dalam skala pribadi kita ataupun karir kita. Nah, jadi yang pertama itu sharing dulu sih ke diri sendiri, apakah itu benar-benar yang kita butuhkan, ataupun ya cuman menekan secara eksternal aja gitu. Jadi balik lagi ke kita sendiri. Wow, tadi ada sempat juga sharing kalau ternyata dalam setiap informasi atau mungkin ya tren-tren yang lagi kamu lihat gitu, lagi perlu ada saring ya, filtrasi gitu dari informasi, dan juga mungkin bisa juga nyesuaiin apa yang cocok sama kamu atau enggak gitu ya. Nah, kalau misalnya dari segi gimana sih kamu ngelihat ketika buku ini menginspirasi kamu, ketika ada orang lain, atau mungkin kamu pernah ngerasa nggak sih kejebak sama opini, atau mungkin bagaimana sih tujuan hidup orang lain, kamu kayak jadi aduh
kok gue belum di fase yang kayak gitu ya, kok gue belum juga kayak dia ya gitu. Gimana sih kamu biar nggak kejebak gitu? Paling aku balik lagi nanya ke diriku sendiri, kayak kita kan punya faktor garis start yang berbeda-beda ya, kayak mungkin dia tuh udah start lebih dulu dibanding kita, jadi mungkin dan juga ada faktor lain, misalkan dia tuh punya privilege gitu, sedangkan kita tuh nggak, jadi kita harus berusaha lebih keras lagi apa yang harus kita kembangin dalam diri kita. Terus juga kita harus selalu berusaha walaupun gagal tuh it's okay, karena kesuksesan itu tuh emang berasal dari gagal-gagalan yang terus berulang-ulang. Jadi semisal kita gagal ya itu berarti emang sebuah evaluasi buat diri kita sendiri gitu. Wah, menarik. Tadi ada tentang kegagalan, gimana sih kegagalan itu ternyata nggak selalu buruk ya. Iya gitu. benar. Malah itu jadi bahasanya tuh yang membentuk gitu, yang membentur dulu setiap kegagalan, setiap kesuksesan gitu. Pasti kan ada hal-hal yang terbentur dulu dari kegagalan. Wow, itu mungkin dari inspirasi yang kamu terapkan ke diri kamu. Nah, kalau misalnya tadi kan buku ini kan sebenarnya ngajarin nyelenehnya adalah bodo amat gitu. Ya, gimana kamu dari segi kehidupan kamu di situasi dimana kita tetap harus peduli, nggak bisa selalu bodo amat gitu. Gimana caranya? Mungkin ada beberapa faktor yang nggak semuanya itu tuh selalu kita bodo amatin, misalkan kayak faktor dari keluarga ataupun teman. Misal teman kita tuh kayak ngasih saran, kita nggak boleh dibodo amatin, kali aja tuh teman yang kasih saran itu bersifat impact gitu buat kita. Jadi kita harus lebih menyaring lagi. Tapi mungkin ada teman yang kasih impact yang lebih berat. Jadi dari situ tuh kita harus filter lagi nih, mana aja yang benar-benar berdampak buat kita dan sejalan dengan tujuan kita, ataupun yang cuman hanya menunjukkan kayak cuman bikin malah jadi nambah iya betul, overthinkingnya kita harus memilih lagi gitu. Ya benar. Apalagi tadi sempat ada kamu bilang bahwasannya ternyata balik lagi semua itu tergantung dampak apa yang dikasihkan dikasih dari orang-orang, lingkungan gitu, maupun pengalaman kamu. Balik lagi nggak semuanya nggak bisa dibodo amatin, tapi tetap ada hal yang kita bisa lihat ini perlu loh untuk kita care gitu, karena di mereka atau hal tersebut ngasih dampak gitu ke diri kamu. Nah, terus apa lagi ya? Mungkin kalau dari segi buku ini yang kamu lihat sebenarnya dari segi impact, terus dari segi juga pengalaman kamu mengelola psikologis diri kamu gitu. Nah, kapan sih kamu ngerasain bahwa kita tetap harus ngelakuin langkah tempat untuk tetap bodo amat, tapi ada harus bersikap bodo amat, ada tetap harus peduli gitu. Melihatnya itu gimana? Mungkin balik lagi sih di kita sendiri, kayak misalkan di fokus ke karir kita sendiri. Nah, kita misalkan di dalam karir kita tuh kayak balik lagi nih, kita juga harus menyaring lagi apa aja yang menjadi tujuan kita sendiri. Nah, terus juga kalau misalkan harus kita sesuai dengan tujuan kita, nah itu tuh balik lagi ke seberapa besar usaha kita buat menjalin usaha supaya mendapatkan tujuan tersebut. Jadi emang sebenarnya faktor eksternal dan internal tuh juga mendukung, kayak faktor eksternal kayak dukungan keluarga, bukan seperti tekanan buat diri kita, dan faktor internal tuh kayak kita sebagaimana nge-push diri kita sendiri buat mencapai tujuan kita gitu. Wah, tadi ada faktor internal, eksternal. Internal itu dari hal-hal yang terdekat ya. Kalau eksternal itu dari hal-hal yang nggak bisa kita kontrol gitu. Nah, balik lagi dua hal ini bisa jadi untuk pertimbangan kamu untuk bodo amat atau peduli gitu. Nah, gimana sih caranya kamu untuk nemuin keseimbangan gitu? Hidup tuh kayak kita kan nggak bisa selalu tiap hari kayak take it anything seriously lah gitu, nggak bisa. Karena nanti kan jadi tegang gitu lah. Gimana caranya kamu tetap walau kamu di lingkungan yang penuh dengan perlombaan, banyak kita harus ngikutin melihat orang-orang sekitar kita harus berlomba diri gimana biar kita juga ikut seperti mereka gitu. Mungkin gimana sih kamu tetap ngebalance diri kamu biar kamu ya udahlah gitu, tetap santai, tetap yang penting punya tujuan hidup ya. Oke, sebenarnya menurut aku tuh kayak sebenarnya kita harus tahu mana aja sih goals kita banyak. Kayak misalkan mungkin di plan kita minggu pertama semester pertama ini kita harus nyusun plan, kita harus fokus ke tujuan kita seperti kayak magang ataupun apapun itu, atau IPK. Nah itu tuh yang bikin yang dikit-dikit langkah kita tuh menuju ke karir kita, mungkin dari IPK atau magang tersebut bisa menjadi pengalaman yang banyak. Terus semisal kayak gagal di dalam goals kita atau plan kita mengevaluasi lagi nih, kayak misalkan di dalam seleksi magang itu tuh kita beberapa kali gagal. Nah, kita cek lagi apakah di situ kita adakah
kekurangan kayak misalkan di faktor interview atau faktor di berkasnya, dari situ kita perbaiki lagi dan mana aja yang bisa menjadi sasaran kita buat nanti coba lagi ke depannya. Ada proses yang proses refleksi dulu ya, refleksi diri dulu. sebelum ngambil keputusan, sebelum juga akhirnya jadi persepsi kamu gitu. Nah, gimana sih kamu selanjutnya kalau ngeliat kegagalan gitu? Sebenarnya kan di sini kan faktor buku ini kan nyentil gimana kita ngeliat ketakutan, ngeliat kegagalan gitu. Nah, buat kamu sendiri setelah baca buku ini gimana cara nerapinnya secara personal? Cara nerapinnya sebenarnya di buku ini si Mark Manson itu kayak mention kalau tidak ada kegagalan yang selalu gagal. Jadi maksudnya itu tuh kita gagal berkali-kali itu tidak apa-apa, karena itu tuh jalan menuju kesuksesan kita. Karena kalaupun kita tidak gagal berkali-kali, kita tidak tahu kesalahan apa aja yang ada dalam diri kita sendiri. Terus juga di si Mark Manson itu juga mention kalau kita juga gak boleh langsung menyerah. Misalkan kayak dari omongan-omongan orang, kita bisa lagi menyaring lebih dalam mana aja omongan yang bisa kita filter dan mana yang enggak. Jadi kita tuh harus tahu apa aja yang masing-masing itu tuh berdampak buat kita dan cukup kita buang yang tidak penting gitu. Jadi balik lagi ke kita sendiri. Wah, berarti kamu melihat kegagalan itu balik lagi kamu melihat itu faktor-faktornya itu apakah itu ngasih dampak kamu atau malah kamu jadi malah makin overthinking gitu, balik lagi. Dan kamu juga ngevaluasinya dengan kamu melihat itu bisa bikin kamu bertumbuh atau tidak gitu loh ya. Wah, menarik. So, terima kasih buat Lutfi yang sudah sharing banyak tentang insight-insight seputar melihat kegagalan, terus melihat gimana sih kita tetap chill gitu, bersikap bodoh amat gitu, tetap jadi orang santai melihat segala sesuatu yang penuh perlombaan ya gitu buat teman-teman, apalagi Gen Z gitu. So, juga buat teman-teman, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk terus dukung konten-konten Beyond the Book di episode selanjutnya. Sampai jumpa.